Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 30 September 2024. Di penghujung bulan September ini, kita diajak untuk memperingati Santo Hieronymus, imam dan pujangga gereja yang lahir di Dalmatia pada pertengahan abad keempat. Ia dari keluarga yang saleh dan kaya, dididik dengan kebiasaan hidup Kristiani dan kerja keras. Namun begitu, ia belum dipermandikan. Ketika berusia 12 tahun, ia dikirim ayahnya ke Roma untuk belajar ilmu hukum dan filsafat. Studinya lancar, namun hidupnya tidak tertib karena pengaruh moral orang-orang Roma yang tidak terpuji. Untunglah ia segera sadar dan bertobat dan mulai hidup tertib. Ia minta dipermandikan oleh Paus Tiberius. Rahmat itu membuat dia berubah, pergi ke makam para martir, para rasul, dan santo-santa, serta meningkatkan hidup rohani. Tahun 370, ia berangkat ke kota Aquileia dan tinggal di sana untuk mendapat bimbingan dari seorang uskup. Terus pindah ke Antioquia dan bertapa di padang gurun selama 4 tahun. Dengan bimbingan seorang rahib, ia juga mempelajari bahasa Yunani dan Ibrani. Berkat hidup rohani yang mendalam, ia layak untuk ditapiskan menjadi seorang imam. Ia pergi ke Konstantinopel, tertarik dengan cara hidup Santo Gregorius dari Nazianzi, dan banyak pengalaman ditimbanya. Kemudian pergi ke Roma menjadi pribadi Paus Damasus dan diminta untuk menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin dan Ibrani. Ia begitu fasih sehingga kitab suci berhasil diterjemahkan dari bahasa Yunani dan Latin ke dalam dari bahasa Yunani dan Ibrani ke dalam bahasa Latin. Ia cukup lama mengerjakan itu dan hasilnya dipakai sampai sekarang oleh gereja, dianggap terjemahan yang paling baik. Ia juga terkenal sebagai pembela iman, maka banyak orang dari segala penjuru meminta bimbingannya, nasihatnya, petunjuknya. Kita bersyukur atas orang kudus ini dan mohon agar semangat yang sama kita miliki untuk menyebarluaskan Injil Kerajaan Allah kepada siapapun juga. Sabda Tuhan yang kita dengar dalam bacaan hari ini
bacaan pertama dari kitab Ayub bab 1 ayat 6 sampai 12. Di mana dikisahkan pencobaan dari iblis kepada Ayub. Ayub dicobai oleh iblis, namun tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Sehingga akhirnya Ayub dengan tegas mengungkapkan kepercayaannya. Meskipun ia didorong untuk marah kepada Tuhan, namun Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari perut kandungan ibuku. Dengan telanjang pula aku akan kembali ke sana. Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dari Injil Lukas bab 9 ayat 46 sampai 50. Kita mendengarkan isi Injil yang sama dengan bacaan Injil kemarin. Berbicara soal anak kecil, hanya menurut versi Lukas. Siapa yang terbesar di antara mereka? Itulah pertengkaran para murid. Lalu Yesus mengambil seorang kecil, menempatkan di sampingnya dan berkata, barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar. Dan dilanjutkan bagaimana laporan para murid. Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya, karena ia bukan pengikut kita. Yesus mengoreksi, jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dari bacaan yang pertama, pesannya amat jelas. Meskipun digoda, didorong untuk menghujat Allah, namun Ayub menyadari semua kekuasaan berasal dari Allah. Maka ia dengan semangat menjawab ajakan teman-teman Ayub. Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Menegaskan kepada kita bahwa semua kehendak Allah itu baik adanya. Hanya kita belum mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dari bacaan Injil senada dengan homili kemarin, yang pertama ditegaskan, kita hendaknya di hadapan Allah bersikap seperti anak kecil yang polos, jujur apa adanya, dan tergantung kepada Allah. Dan untuk itu tidak perlu kita berdebat, merasa hebat, dan menyalahkan orang lain. Karena semua orang yang berkehendak baik bersama kita
berjalan menuju kepada Allah, siapapun itu. Maka kita diajak untuk berani, untuk benar-benar merangkul semua orang yang berbuat baik untuk menuju kepada Allah. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita. Kita singkirkan kotak-kotak dalam hidup kita. Dan kita sadari semua orang ini berbuat baik demi kemuliaan Allah. Mudah-mudahan kita pun dimampukan untuk selalu hidup sesuai dengan kehendaknya. Dan bersama-sama kita mencoba untuk bekerja sama dengan siapapun yang telah berbuat baik melaksanakan kehendak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu, merenungkan dan melaksanakan di mana kami Engkau pilih untuk terus setia dengan Engkau dan melaksanakan kehendak-Mu. Apapun yang terjadi, hanya kehendak-Mu lah yang kami laksanakan. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek. Berikanlah kekuatan agar mampu bangkit dan berjalan melaksanakan kehendak-Mu. Semoga umat yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurainya, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu dengan usahanya Engkau perlancar, agar akhirnya mereka tetap merasakan kasih sayang-Mu. Untuk itu, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya dorong, saya ingatkan untuk terus-menerus menciptakan pola hidup yang sehat, agar kita tetap sehat dan terhindar dari segala mara bahaya. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam ambil bagian menghadirkan kerajaan Allah di atas muka bumi ini dengan cara masing-masing, lewat doa-doa, tenaga, karya, dan juga dana. Dalam kerangka ulang tahun kehidupan Semarang yang dipusatkan di Paroki Kudus, umat diberi kesempatan untuk ikut mengucapkan sebagai sponsorship di buku kenangan. Maka bisa menghubungi DPPH bila ingin ambil bagian dalam mengisi buku kenangan. Saya ingatkan nanti sore pukul 6 ada peran Ekaristi pembukaan bulan Rosario. Mari kita berbondong-bondong datang untuk membuka bulan devosi kita kepada Bunda Maria lewat doa-doa Rosario. Harapannya kita semakin menyerupai Bunda Maria yang setia, konsekuen dengan pilihannya. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.